Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Coretan Makna. Kali ini kita akan latihan soal kembali terkait kompetensi manajerial untuk persiapan P3K tahun ini. Buat teman-teman yang tahun ini akan mengikuti seleksi P3K 2024, bisa menonton video ini sampai tuntas. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang mau memaksimalkan persiapan seleksi P3K pada formasi penata layanan operasional, kemudian operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan sebagainya, kalian bisa lihat jabatan yang tersedia di sini. Kami menyediakan e-book beserta tryout yang sudah dilengkapi dengan pembahasannya. Di sini juga teman-teman akan dapatkan materi untuk setiap jabatan beserta tryout lengkap dengan pembahasan untuk setiap jabatannya. Silakan bagi yang berminat bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Kemudian kita lanjut ke soal-soal yang pertama. Kali ini kita akan lanjut untuk latihan soal seleksi kompetensi manajerial persiapan seleksi P3K tahun 2024. Lanjut ke soal berikut ya. Karena ada restrukturisasi di tempat Anda bekerja, Anda dimutasi ke tempat yang jauh dari tempat saat ini bekerja. Bagaimana tanggapan Anda? A. Meminta penjelasan alasan dilakukannya mutasi. B. Meminta penjelasan kepada keluarga. B. Meminta persetujuan kepada keluarga. C. Menerima keputusan mutasi. Atau D. Menerima dengan syarat ada kenaikan gaji. Silakan teman-teman, saya berikan waktu untuk menjawab terlebih dahulu. Nih, kita lanjut ke pembahasan soalnya ya. Jadi di soal tadi disebutkan bahwa ada proses restrukturisasi di tempat kita bekerja. Kemudian posisinya di sini Anda dimutasi ke tempat yang jauh dari tempat saat ini bekerja. Tanggapan Anda adalah kalau untuk soal-soal seperti ini teman-teman, dalam perusahaan memang resikonya adalah dipindahkan ke tempat lain, itu sudah hal yang wajar. Itu adalah resiko yang harus ditanggung, baik sebagai ASN maupun yang bekerja di swasta, itu adalah hal yang wajar. Jadi harus menerima resiko itu sebagai bentuk profesionalismenya kita ya. Sebagai bentuk profesionalisme. Kemudian di sini kita cek mana opsi jawaban yang menerima ya untuk pemindahan mutasi tersebut. A. Meminta penjelasan alasan dilakukannya mutasi, ini kurang tepat ya. Kemudian yang B, meminta persetujuan kepada keluarga. Kalau untuk yang poin A tadi, meminta penjelasan sebenarnya tidak perlu karena sebagai seorang karyawan atau sebagai bawahan itu tidak perlu alasan untuk dilakukan mutasi. Kalau misalnya perusahaan atau tempat kita bekerja menghendaki kita harus dimutasi ke tempat lain, maka kita harus menerima resiko tersebut. Nah, ini opsi A kurang tepat. Kemudian yang B, meminta persetujuan kepada keluarga. Segala hal memang dibutuhkan persetujuan keluarga teman-teman, namun untuk prosedur mutasi ini tidak akan berubah ya. Jadi keputusan mutasi ini tidak akan berubah dengan kita meminta persetujuan kepada keluarga. Nah, ini yang tidak tepat juga. Kemudian yang C, menerima keputusan mutasi, ini jawaban yang paling tepat untuk menunjukkan sikap profesionalisme sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang pegawai, maka kita harus menerima keputusan mau ditempatkan di mana saja untuk bekerja. Nah, ini opsi C yang benar sejauh ini. Kemudian yang kita lihat yang poin D, menerima dengan syarat ada kenaikan gaji, ini juga masih kurang tepat ya. Jadi kita kasih poin untuk C ini opsinya 4. Kemudian menerima dengan syarat, nah ini opsinya lumayan lah ya, masih menerima. Opsinya 3, kita kasih 3. Kemudian untuk poin A ini opsinya 2, dan terakhir untuk opsi B opsinya 1. Kita lanjut ke soal berikut ya. Atasan Anda sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota untuk beberapa hari. Perjalanan dinas ini bersifat rahasia, jadi hanya divisi Anda saja yang mengetahuinya. Namun tiba-tiba pejabat penting dari instansi pusat datang untuk menemui atasan Anda. Karena atasan Anda sulit dihubungi, akhirnya beliau langsung menanyakan kepada Anda
dan sedikit memaksa. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Kita langsung lihat opsi jawabannya ya. Untuk poin A, untuk opsi A, tidak menganggapnya dan berpura-pura tidak tahu. Untuk opsi A ini kurang tepat ya, karena dengan sikap seperti ini ada tindakan yang kurang sopan. Apalagi kita sudah mengetahui di soal bahwa pejabat yang datang itu dari instansi pusat. Kemudian opsi B ini mengatakan yang sebenarnya karena tamu yang datang adalah dari instansi pusat. Nah, ini juga kurang tepat karena di sini sudah disebutkan teman-teman bahwa perjalanan dinas ini bersifat rahasia. Jadi hanya divisi saja yang tahu untuk perjalanan ini. Jadi kita harus menjaga amanah dan menjaga kerahasiaan dari informasi tersebut. Kemudian yang opsi C mengatakan bahwa itu bukan wewenang Anda untuk mengatakannya. Nah, ini tindakan yang paling tepat ya. Jadi karena kita di sini sebagai bawahan ya, jadi bukan hak kita untuk menjelaskan terkait hal tersebut, kita berikan kepada atasan. Namun karena kondisinya atasan lagi di luar atau lagi dalam perjalanan dinas, maka kita mengatakan bahwa itu bukan kewenangan kita untuk mengatakannya. Kemudian yang D, meminta izin dulu kepada atasan. Nah, ini bisa dilakukan kalau konteksnya atasan kita ada di kantor. Tapi di sini kan konteksnya atasan sedang perjalanan dinas keluar kota ya. Jadi ini juga kurang tepat. Jadi untuk opsi C ini bernilai 4, opsi D bernilai 3, B ini bernilai, A ini bernilai 2, kemudian yang paling tidak tepat itu yang opsi B ini, mengatakan yang sebenarnya. Ini juga kurang tepat ya. Tidak menjaga amanah atau tidak menjaga kerahasiaan yang sudah diberikan atau tidak menjaga rahasia yang sudah diamanahkan kepadanya. Ini jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita langsung ke soal berikutnya ya. Anda dan Santi adalah seorang sekretaris. Suatu hari Anda diberi tugas mendadak oleh atasan Anda. Ketika Anda sedang bergegas mengerjakan tugas tersebut, secara tidak sengaja Santi menumpahkan kopi di dokumen-dokumen yang baru saja Anda cetak dan akan segera diberikan kepada atasan Anda. Setelah itu Santi hanya meminta maaf. Bagaimana tanggapan Anda? A. Seharusnya menawarkan bantuan untuk mencetak ulang dokumen tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. B. Karena Santi orang yang ceroboh jadi dimaklumi. C. Hal itu sengaja dilakukan Santi untuk menyingkirkan saya. D. Meminta maaf merupakan tindakan yang tepat. Silakan teman-teman, saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu ya. Kita langsung ke pembahasan soalnya ya. Jadi di soal itu Anda dan Santi jadi posisinya sebagai seorang sekretaris. Suatu hari Anda diberi oleh tugas mendadak oleh atasan Anda. Ketika Anda sedang bergegas mengerjakan tugas, secara tidak sengaja Santi menumpahkan kopi di dokumen yang baru Anda cetak dan akan segera diberikan kepada atasan Anda. Setelah itu Santi hanya meminta maaf. Jadi yang dilakukan Santi setelah melakukan ketidaksengajaan tersebut adalah meminta maaf. Tanggapan kamu adalah A. Seharusnya menawarkan bantuan untuk mencetak ulang dokumen tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, ini sejauh ini adalah jawaban yang paling tepat ya dengan opsi bernilai A, karena setelah walaupun tidak sengaja yang dilakukan oleh Santi tadi sebagai bentuk tanggung jawab, seharusnya dia juga menawarkan bantuan untuk mencetak ulang dokumen yang sudah dikotori dengan kopi tadi. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab yang harusnya dilakukan oleh Santi. Opsi A adalah tindakan yang paling tepat. Kita cek opsi lainnya ya. Untuk opsi lainnya, B ini karena Santi orang yang ceroboh jadi dimaklumi. Ini kurang tepat. Kemudian C, hal itu sengaja dilakukan Santi untuk menyingkirkan saya. Nah, ini juga alasan yang kurang tepat ya. Ini juga tidak tepat ya. Ini negative thinking. Padahal sudah dijelaskan di soal bahwa dia tidak sengaja.
Kemudian yang D, meminta maaf merupakan tindakan yang tepat. Kalau meminta maaf juga bisa, ini opsinya kita kasih 3 ya. Bisa dilakukan setelah si Santi tadi menumpahkan dokumen. Namun dengan bentuk tanggung jawab yaitu menawarkan bantuan itu akan lebih baik sebagai bentuk tanggung jawab oleh Santi karena telah tidak sengaja menumpahkan kopi di dokumen temannya tadi. Seperti itu ya. Jadi untuk opsi A bernilai 4, kemudian opsi D ini bernilai 3, kemudian opsi B ini 2 dan C ini 1. Seperti itu ya.